Di saat ini kawula panjenengan berada pada tahun 1445 Hijriah, di mana tahun ini adalah tahun baru bagi kawula panjenengan. Yang kemarin malam Rabu kawula panjenengan melaksanakan doa akhir tahun dan juga doa awal tahun. Harapannya apa? Tahun ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya beramal lebih banyak, yang amal-amal tersebut akan mendekatkan diri kawula panjenengan datang Gusti Allah lan langkung celak datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Ini adalah waktu-waktu yang mulia, waktu kawula panjenengan untuk berfikir bagaimana kawula panjenengan dipanjangkan usianya oleh Allah, sampailah kawula panjenengan pada hari-hari awal daripada bulan Muharram, yang dimana tujuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan usia panjang kepada kawula panjenengan adalah memberikan kesempatan untuk kawula panjenengan berbenah. Kawula panjenengan sebagai orang yang beriman, yang dicintai oleh Allah, orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka adalah orang-orang yang basarahu bi'uyubi nafsih, orang yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekurangan-kekurangan dirinya, sehingga saged ngoreksi akan kekurangannya dan menjadikan tahun kemarin sebagai tahun koreksi untuk tidak kita lakukan kesalahan yang sama di tahun ini, dan kita beramal baik pada tahun yang akan datang menikah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hari-hari yang mulia menikah mengingatkan pula datang kawula panjenengan tentang bagaimana dahsyatnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain perjuangan Kanjeng Nabi menikah adalah untuk kepentingan kawula panjenengan, untuk keselamatan kawula panjenengan. Saking welase Kanjeng Nabi Muhammad datang umatnya, saking welase Kanjeng Nabi Muhammad datang kawula panjenengan menikah, sehingga apapun konsekuensi akan dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk agar supaya berlangsungnya agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perjuangan itu adalah perjuangan hijrah. Sehingga dalam musyawarah yang dilakukan oleh para sahabat, pembesar-pembesar sahabat di zaman itu, terjadi pada tahun ke-17 setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Tahun ke-17 setelah hijrahnya Nabi Muhammad, ketika itu ada kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ketika itu beliau mendapatkan surat, dua surat berbeda waktunya, akan tetapi datangnya sama, tidak ada penanggalan. Lalu bingung, lah ini surat sing pertama sing bundi, sing kamar kalih sing bundi. Dari situ ada satu ringkas ceritanya. Kalau nggak salah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, beliau menyampaikan pendapatnya, berarti kita harus ada penanggalan Islam untuk mempermudah hubungan bilateral yang pada saat itu sudah dilakukan oleh pemerintahan Islam. Hubungan antara kerajaan, hubungan keluar daerah, keluar negeri. Maka ditentukan, kalau begitu kita cari momen yang paling besar di Islam, kita jadikan sebuah awal penanggalan di Islam. Sebagian mereka mengatakan, oh dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad. Dibantah, lahirnya Nabi Muhammad memang penuh dengan keistimewaan. Lahir dalam keadaan ajaib, dalam keadaan makhulan, tercelak,
Kanjeng Nabi Muhammad dalam keadaan maktu as-surrah, sampun terputus pusarnya, makhtunan, sampun terkhitan, sajidan, dalam keadaan sujud, rafi'an ra'sahu ila sama, dalam keadaan mengangkat kepalanya ke langit, lalu kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya didapati, begitu mencorong lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bentuk-bentuk kesyirikan ditumbangkan dalam rangka menyambut akan kelahiran sesosok yang menjadi penyelamat umat, sesosok yang menjadi penutup para nabi, para rasul, dan sesosok yang begitu paling istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Api yang disembah oleh orang Majusi 1000 tahun tak pernah padam, dipadamkan oleh Allah. Iwanu Kisra yang disembah, patung-patung yang disembah kemudian ditumbangkan. Bagaimana Bahru Sawah, bagaimana danau yang tidak pernah berkurang airnya, air yang diyakini sebagai air penuh dengan keberkahan, bahkan sampai disembah oleh mereka, dihabiskan oleh Allah dalam rangka apa? Menghindarkan atau menghilangkan bentuk kesyirikan, menyambut lahirnya Nabi Muhammad. Tapi mereka yang menyembah berhala, mereka yang mengkufuri Allah, tidak berhenti dengan lahirnya Nabi Muhammad. Ditolak karena tidak membawa kejayaan, tidak sepenuhnya membawa kejayaan. Diusul limane oleh ngoten niku mawonlah dari kenabian Rasulullah. Ditolak lagi. Ambil satu kejadian yang begitu merubah Islam. Karena Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, dimusuhi. Nabi Muhammad ketika mengaku sebagai Rasul, bahkan dihujat, bahkan diintimidasi, bahkan dikriminalisasi, bahkan kemudian dikucilkan Rasulullah Muhammad perjuangannya. Kemudian diusulkan lagi oleh ngoten, sejak Isra dan Mi'raj diperintahkan di dalamnya sholat. Ternyata ketika mendapatkan perintah sholat, mereka tidak melaksanakan sholat para jemaah. Kaum muslimin, mereka sholatnya harus sendiri-sendiri, harus sembunyi-sembunyi. Tidak ada gebyar dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sudah ada kejadian Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya diusulkan lagi, bagaimana kalau wafatnya Nabi? Untung boten sida. Lek saumpama iya peringatan Maulid Nabi niki peringatan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena wafat dan juga lahirnya Nabi di tanggal yang sama, 12 Rabiul Awal. Sepakat para ulama wafatnya Nabi 12 Rabiul Awal. Khilaf di antara para ulama tentang lahirnya Nabi Muhammad, tapi kaul yang paling kuat mengatakan 12 Rabiul Awal. Maka tidak disetujui. Oh, bagaimana kalau kemudian hijrah? Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan hijrah saja kita mulai. Kenapa? Karena alasannya al-hijrah allati tufarriqu bainal haqqi wal batil. Dengan hijrah itu menjadi jelas terbedakan antara yang hak-hak, yang batil adalah batil. Bagaimana setelah keadaan hijrah nanti kemudian didirikan masjid pertama, yaitu Masjid Quba. Setelah adanya hijrah, kaum muslimin begitu ada wahdah, ada persatuan yang sangat kokoh. Setelah adanya hijrah, maka sholat dapat dilaksanakan dengan leluasa, bahkan dilaksanakan jangan dalam keadaan berjamaah. Setelah adanya hijrah, hukum-hukum Islam dapat diterapkan. Bahkan setelah adanya hijrah, kemudian berkumpul kekuatan umat Islam, lalu membuka Makkah, membebaskan kota Makkah. Ada terjadi futuhat di mana-mana. Menjadilah Islam ini merabak, kemudian menjamur di wilayah-wilayah yang luas. Itu semua terjadi diawali dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ceritanya tidak gampang, walaupun ceritanya tidak mudah, cerita diawali dengan bagaimana intimidasi
yang dilaksanakan oleh orang kafir Quraisy, yang diterima oleh kaum muslimin, siksaan demi siksaan, pembunuhan demi pembunuhan, perampasan demi perampasan dilakukan oleh mereka terhadap kaum muslimin, sehingga perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk memerintahkan para sahabat keluar terlebih dahulu. Niku jauh-jauh hari mereka sembunyi-sembunyi keluar, kecuali Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini keberaniannya nggak ada obat. Beliau keluar menunggangi kudanya sambil menghunuskan pedangnya keliling ke Ka'bah mengatakan, sopo sing pengin anake dadi yatim. Bojone rondo alangano aku arep metu ka Makkah. Karena mereka orang-orang Makkah melarang untuk kaum muslimin meninggalkan kota Makkah. Bahkan di antara para sahabat ketika membawa hartanya, begitu di perbatasan mau keluar dilarang balik. Atau lek gak gelem balik, iki semua hartamu tinggalkan untuk kita, awakmu iki oleh kok Makkah. Lek kok penak bar sugih mbok gawa ngalih. Lek gelem budal gak gawa harta. Bagaimana orang yang memiliki hubungan kuat dengan Rasulullah Muhammad, apa terus mempertimbangkan hartanya? PN Pak, sing penting aku iso memperjuangkan sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad. Mereka tinggalkan, mereka berjihad, mereka berjuang untuk menyetujui, untuk membanggakan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semenjak hijrah itulah gumregah Islam tampak kejayaannya, dijadikan sebagai tanda pertama terhitungnya tahun Islam, menjadilah namanya tahun hijrahnya Nabi niku berarti tanggal 1 Muharram. Kita akan memperingati tahun baru Islam adalah tanggal 1 Muharram, peringatan tahun baru Islam. Betul apa betul? Bu, berarti Kanjeng Nabi Muhammad hijrah pada tanggal 1 Muharram. Setuju? Setuju dalam sebuah kesalahan. Lu kan Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan tanggal 1 Muharram hijrahnya, tanggal 26 Safar. Ketika pada saat itu ada kejadian di Darun Nadwa yang dibangun oleh Qusay bin Kilab, kakek Rasulullah Muhammad. Mereka berumpul dalam konferensi itu untuk menentukan bagaimana cara membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya napa niki carane mateni Kanjeng Nabi Muhammad? Ceritane dawa, waktune gak cukup. Ala kulli hal akhirnya dipun tentukan, datanglah pendapatnya, yang dipakai adalah pendapatnya Syekhun Najdi. Ada orang tua yang bertongkat, orang tua yang memakai pakaian jubah suf, memakai pakaian jubah wol, datang, lalu itu ternyata adalah jelmaan daripada iblis laknatullah alaih. Ketika mereka berpendapat Muhammad dikurungai, engkau diopeni mesakne Muhammad iki wong apik, Muhammad iki ngono-ngono ya sik dulure awak dhewe. Oh Muhammad iki lek dipateni aja wis dikurungai nang gone ruangan, dipakei panganan, dikei ombean, dijarno sampai mati. Oh aja bahaya, ditolak kali Syekhun Najdi. Oh kalau gitu digantung di Ka'bah. Oh jangan, wah ini sesengane karo wong-wong cilik niki. Ajarannya Muhammad ini tidak membedakan ras, tidak ada kasta di antara umat. Yang tertinggi di antara mereka adalah siapa yang bertakwa kepada Allah, itulah yang paling mulia di mata Islam. Oh Nabi Muhammad ini budak niku iso setara dengan para pemilik-pemiliknya. Wah bahaya niki, nanti akan ada gerombolan para budak yang kemudian mereka orang-orang yang lemah, mereka akan datang membebaskan Muhammad. Awak dewe gak iso tanggung jawab. Oh ya napa terus? Akhirnya intisarinya banyak usulan-usulan,
ditolak oleh Syekhun Najdi, seorang iblis ini mengatakan, ojo lek ngono kumpulno pemuda-pemuda besar di antara bani-bani yang ada, pakai pedang-pedang yang paling tajam, lalu kemudian libatkan termasuk Bani Hasyim, libatkan nanti keruyuk, semua bani terlibat, maka tidak akan ada yang bisa menghakimi. Kenapa? Masa yang bunuh saja tebas kesuwen, tapi masa dan Bani Hasyim terlibat. Mereka Bani Hasyim tidak akan cemburu. Kenapa? Karena Bani Hasyim yang Nabi Muhammad ada di dalamnya memiliki sebuah kecemburuan yang luar biasa, sampai terkenal dengan Ghirah Hasyimiyah, kecemburuan Bani Hasyim. Oh, gak peduli salah apa benar, kalau ono wong salah satu anggotanya disakiti, wah perang. Dan waktu itu Bani Hasyim terpandang, wah khawatir, dilibatkan Bani Hasyim. Penak tak? Makanya saat niki niku lek enek wong arep korupsi nglibatno kabeh, termasuk KPK dilibatno. Nggih, ngapunten. Sampai yang menjadi keamanan polisi kadang-kadang dilibatkan. Kenapa? Ya ben aman. Ya, kenapa? Karena akan melindungi, kecuali lek polisi Indonesia mriki. Polisi mriki insyaallah api-api. Allahumma. Para rawuh yang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, itu caranya Syekhun Najdi yang disetujui oleh Abu Jahal. Para rawuh, tanggal 26 itu sudah ada ketok palu. Oh, sampun. Begitu mau datang nyerang, malaikat Jibril datang kepada Nabi kasih kabar bahwa ini terjadi begini, kamu harus hijrah sekarang. Siang hari 26 Safar mendatangi Abu Bakar Siddiq. Lalu kemudian dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dikasih tahu begini-begini, siap Abu Bakar Siddiq dengan tual untanya, dengan bekal-bekalnya. Lalu kemudian disiapkan Sayyidina Ali untuk nanti mengalihkan perhatian orang-orang yang ingin memburu Nabi Muhammad, menggantikan posisi tidurnya. Lalu kemudian pada malam hari itu Kanjeng Nabi Muhammad keluar, padahal sampun dipun kerubung, sampun dipun kepung pada saat itu. Masya Allah, kabeh niku ngepung Pak Bu, dikepung. Kanjeng Nabi Muhammad malam hari itu keluar bersama dengan Abu Bakar santai mawon. Lho gak konangan, nggih maca donga. Nggih. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, dan kami jadikan ini benteng di depannya, benteng di belakangnya, benteng dilindungi Nabi Muhammad lewat begitu saja, mereka nggak tahu. Makanya kalau enak cegatan sama Pak Polisi, ono operasi tilangan sampai lali gak nggo helm, ada budal pengajian dan satu Itsnin, lah ono operasi dek ono lali sampai gak nggo helm, maca niki Pak. Nggih. Ya, muga-muga niki kabeh satu Itsnin iki taat lalu lintas. Allahumma cerminkan menjadi jamaah yang baik. Allahumma. Lha saumpama ana wong kelalen iki lho, terus ana operasi polisi, operasi Semeru. Atau operasi apa itu biasanya, Pak? Nggih. Hah? Lilin. Nah, operasi niku. Waduh lali, langsung maca. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa asyainahum fahum la yubsiru. Insyaallah sampeyan maca niki kecekel. Para rawuh yang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, ampun. Setelah itu pada malam itu berarti tanggal 20 napa? 7. 27 napa? Safar. Mari ngaten malam 27 menujulah ke Gua Thur. Setelah ke Gua Thur, Kanjeng Nabi Muhammad menghinap 3 malam. Malam 27, malam 28, malam 29, malam 1 Rabiul Awal bergerak Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar menuju ke Kuba, menuju ke Madinah yang kala itu nama klasiknya adalah Yathrib. Sampun sampai di situ para rawuh. Sebelum itu, ya, jadi ada orang-orang yang punya potensi besar, orang-orang yang memiliki peran besar di dalam memperjuangkan hijrah ini. Di antara mereka adalah seorang namanya Abdullah bin Abi Bakar, putranya Sayyidina Abu Bakar, sebagai intelijennya, informan.
yang mengabarkan kabar Makkah. Ada seorang namanya Asma binti Abi Bakar, seorang wanita yang luar biasa dalam keadaan hamil tua 9 bulan, mengandung anaknya yang bernama Abdullah bin Zubair, seorang sahabat muhajir yang pertama kali lahir di Madinah nantinya. Itu bagian mengirim makanan menggunakan 2 nitok. Nitok niku centing, centingnya niku diiris dari kali, sitoke damel centingan, sitoke diisi kali makanan. Untuk ngirim Kanjeng Nabi Muhammad setiap malam bersama dengan ayahnya. Menika dikirim, munggah mudun ben bengi, Pak. Hamil tua. Tapi Bu Husin niki nate dateng Gua Thur. Kula lek krungu critane terus kapok. Nggih. Badhe baleni nalih napa mboten, Dit? Wong lek munggah niku mudhun mari ngono wis iki alhamdulillah wis tahu engko wis gak bakal tak baleni maneh. Saking petite Pak 2 jam perjalanan mungkin nggih. Perjalanan naik Pak niku 2 lempoh sikil teklok, tapi orang wanita yang hamil tua dia dengan semangat untuk kula panjenengan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada lagi namanya Amir bin Fuhairah, seorang yang diminta untuk seorang penggembala kambing untuk kamuflase, menghapus jejak orang yang datang ke gua tersebut pakai kambing-kambingnya. Gitu. Saumpama anak sikil sing menginjak-injak ngeten terus kekenaan sikile wedhus 100 wedhus ngoten lah ilang. Nggih. Mari ngoten wonten setunggal malih bahkan orang di luar Islam namanya Abdullah bin Uraikid. Untuk apa? Untuk menjadi dalil, menjadi penunjuk jalan tikus. Jalan tikus, jalan-jalan umum. Kenapa? Jalan umum waktu itu sudah dikepung. Apalagi pada kala itu sudah diumumkan sebuah sayembara yang dapat menemukan Muhammad bersama dengan sahabatnya, maka dia akan mendapatkan hadiah besar. Di antara ulama mengatakan, ada yang mengatakan 100 unta untuknya. Waduh, 100 Innova. Kira-kira lah uang podo nguber daripada perjalanan Sayyidina Rasulullah bersama dengan Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Mari ngoten, kemudian ada kisahlah namanya Suraqah bin Malik yang mengejar, tapi wektale mboten cukup. Intinya sampailah Nabi Muhammad datang Madinah Al-Munawwarah yang pada saat itu namanya Yasrib, dan kemudian mendirikan masjid di Kuba, lalu kemudian mengikuti disambut dengan tala'al badru alaina min zaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi. Kenapa kok ada penyambutan saat itu? Iya, karena pada saat itu sudah ada juru-juru dakwah yang diperintahkan terlebih dahulu oleh Nabi Muhammad masuk ke Yathrib untuk memberikan kabar Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Sehingga mereka hati-hatinya yang dibuka oleh Allah menerima bahwa ini akan ada di akhir zaman. Dan mereka ada di kitab-kitab Taurat, di kitabnya orang-orang yang di situ mengaku mengikuti Nabi Allah Musa, bahwa di situ ada nabi akhir zaman yang hijrahnya adalah di Yathrib. Kemudian mereka menyambut datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang menggunakan ontanya. Mereka sama memegang kendali ontanya Nabi Muhammad. Di rumah saya, sebagai lagi di rumah saya engkel-engkelan, Pak. Omahku. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, "Da'ha, biarkan dia. Oh coba sekali tali ini untuk. Fa innaha ma'murah." Karena dia ini sudah diperintah oleh Allah. Dekne mandek iku aku sing nang kono. Onta di mana duduk, saya akan bertempat tinggal di situ. Duduk onta di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Tinggallah Nabi sementara di situ. Kemudian dibangunlah Masjid Nabawi, dibangunkan rumahnya Nabi. Lalu kemudian dari situ berjayalah umat Islam. Para rawuh niku sepenggal tentang kisah hijrahnya Rasulullah. Ini yang perlu saya sampaikan sedikit saja, bahwa sebentar lagi benjang
Malam Jumat itu adalah malam Asyura. Panjenengan ambil kesempatan di malam hari itu untuk banyak ibadah kepada Allah. Di malam hari itu untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak amal saleh, dan jadikan pada hari Asyuranya sebagai hari baik yang kamu di dalamnya menjadi hamba-hamba yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Pep, saya pengen tahu lek benjing kula pengen dados tiyang ingkang sae. Kira-kira kula niku teng Asyura niku melakukan apa amalannya? Banyak amalan yang dilakukan oleh orang-orang saleh. Dikatakan sebagian oleh para ulama mengatakan fi yaumi asyura ashrun tattasil bihatnatani walaha fadlun nuqil sum salli sil zur'a liman ud waqtahil ra'sal yatim mimsah tasaddaq waqtasil wasi' 'alal 'ayali faqallim dufra wa suratal ikhlasi kul alfan tasil. Di antaranya adalah di hari Asyura itu kaula panjenengan melakukan kebaikan-kebaikan, berpuasa, kemudian sholat. Sholat di sini adalah sholat hajat, bukan sholat Asyura. Boleh panjenengan yang diamalkan oleh para ahli ilm bahwa sholat ini dengan membaca kul huwallahu ahad setiap rakaatnya setelah Fatihah 50 kali, 4 rakaat ya. Kemudian di situ perkumpul berarti 200 kali kul huwallahu ahad setelah membaca surat Al-Fatihah, surat hajat. Kemudian kaula panjenengan berusaha untuk silaturahim, untuk menyambung silaturahim yang retak. Kemudian zur aliman, berziarah kepada para orang-orang yang alim, menjenguk orang-orang yang sedang sakit, ya. Kemudian waqtahil, pakai celak. Kemudian ra'sal yatim, anak yatim kepalanya diusap. Diusap adalah simbol daripada kasih sayang kita kepada mereka, yang itu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Orang mek gur ngusap tok tapi ki ana dhuwit. Mbok untel-untel tok sumpek tambahan. Walaha tasaddaq waqtasil, banyak sedekah. Wah, banyak cerita-cerita tentang sedekah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan mendapatkan bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala karena dia bersedekah pada hari yang mulia. Waqtasil, bebersih, pakai mandi. Kemudian wasi' 'alal iyal, yaitu memperluas rizki keluarga. Qallim dufra, ya, kemudian memotong daripada kuku kawula panjenengan. Wa suratal ikhlas, kemudian membaca surat al-ikhlas kul alfan tasil, membaca 1000 kali surat al-ikhlas, ya, 1000 kali. Niki dipun riwayataken niki wong sing maca surat al-ikhlas 1000 kali dalam hari Asyura menika nadharallahu ilaih, Allah akan melihat hamba tersebut. Wa man nadhara ilai nadharar rahman ilaih, Allah yang maha kasih sayang akan melihat. Barang siapa orang yang dilihat oleh Allah yang maha kasih sayang, lam yu'adzibhu abada, Allah tidak akan mengadabnya. Amin Allahumma. Itu riwayat-riwayat yang ada dalam kumpulan amaliyah itu, ada yang hadisnya sahih, ada yang hasan, ada yang kemudian dikatakan dhaif, bahkan ada yang mungkar. Loh, lalu bagaimana? Boleh enggak diamalkan? Boleh, boleh kau amalkan, tapi tanpa keyakinan bahwa Anda mengatakan ini semuanya adalah hadisnya, dalilnya sahih dari Nabi Muhammad. Gak usah wis. Awakmu nglampahi sing apik niku kabeh niku apik apa mboten? Lakukan kebaikan-kebaikan itu di hari yang Anda yakini sebagai hari yang baik, maka harapannya kamu akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau hadis yang genah sahih, yang sampai dikatakan oleh Imam Hamid Al-Qudus, namanya Abdul Hamid Qudus, sahib, betul ya? Kanzun Najah wa Surur. Kudes, enggak, itunya Hamid, Abdul Hamid namanya. Itu sahib kitab Kanzun Najah. Beliau itu sampai mengatakan walam yarid min hadi ghairu tausi'ah fasaumu wa fahfadhu wa kun muttabi'ah. Tidak ada dari 12 perkara tadi yang sahih hadisnya kecuali 2 hal. Apa itu? Tausiatul iyal, memperluas selisih keluarga.
dan juga puasa pada hari Asyura. Ya, puasa dan tausiatul iyal. Nabi Muhammad mengatakan, man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura. Barang siapa yang meluaskan pada keluarganya, rizki keluarganya pada hari Asyura. Sing biasane lawuh tahu tempe pada hari itu dikei blonjo nggih mangan daging. Nggih, sing biasane sangune ibu-ibu, Bu, jenengan jatahe biasane niku sedina 50.000, engko bojone niku maringi bapake nggih, maringi 300.000. Engko lek hadir tiange jenengan eling nih, Pak, kelingan gak dawuhe wong pelem nika. Nggih? Untuk apa? Wong kok ngeluaskan rezeki keluarga pada saat itu, wasallallahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan fi sanatihi kulliha, pada tahunnya, 1 tahun rezekinya insyaallah dipun luasaken kali Gusti Allah. Allahumma. Sing nomor kalih poso. Kenapa? Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan orang Yahudi berpuasa ditanya, kenapa kamu berpuasa? Dijawab oleh Yahudi, hada yaumun saleh, ini adalah hari yang saleh, hari yang bagus. Oh, kenapa kok saleh? Kenapa? Najallah Musa, Allah menolong Nabi Allah Musa alaihi salam. Oh, lalu bagaimana? Ya, kami berpuasa, bersyukur kepada Allah atas tolongannya Allah kepada Nabi Musa. Oh, kanjeng Nabi Muhammad dawuh, oh nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak dengan adanya penyelamatan Allah kepada Nabi Musa daripada kalian. Loh, kalian orang-orang Yahudi mengaku cinta Nabi Musa, tapi tidak mengikuti jalannya Nabi Musa. Kami yang mengikuti jalannya Nabi Musa, maka kami lebih berhak untuk bersyukur kepada Allah atas terselamatkannya Nabi Allah Musa alaihissalam, dan juga para nabi-nabi yang ada. Nabi Yunus yang diselamatkan, dikeluarkan daripada perutnya paus, dan juga para nabi-nabi yang lain yang diselamatkan pada hari Asyura. Bersyukur atas itu semuanya. Oh, maka saya berpuasa. Dipuasa. Nabi Muhammad merintahkan para sahabat berpuasa. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, kalau seandainya umurku sampai pada tahun depan, maka aku akan berpuasa yaumat tasi', pada hari ke-9. 9 poso. Kenapa? Untuk membedakan dengan amaliyahnya Yahudi. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampun para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, muga-muga kawula panjenengan saged ngamalaken. Allahumma. Mugi-mugi kawula panjenengan semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang baik, dengan rezeki yang diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hari-hari kawula panjenengan menika sebagai saksi bahwa kawula panjenengan di hari-hari yang mulia ini sebagai hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi semua hajat-hajat kawula panjenengan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dosa kawula panjenengan diampuni, dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawula panjenengan berkumpul pada perkumpulan yang baik karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kawula panjenengan datang di tempat ini tidak ada yang kita sebut-sebut kecuali adalah Allah, kecuali adalah kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kawula panjenengan tidak bangkit dari tempat ini kecuali telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo kawula panjenengan sareng-sareng nyuwun dhateng Gusti Allah dengan mengucapkan ya Allah ya Allah, menika Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal mendengar hajat-hajat kawula panjenengan, mengampuni dosa-dosa kawula panjenengan. Kawula panjenengan jadikan tempat ini sebagai saksi kawula panjenengan bertaubat kepada Allah dari keburukan-keburukan yang kita lakukan, yang kita berjanji pada hari ini, pada malam hari ini kawula panjenengan ingin menyatakan perubahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin ya Allah ya Allah.